Selamat malam, wahai para penunggu Kamar Angker. Gue Dimas, host dari Kamar Angker. Di koleksi gue kali ini, gue akan menceritakan sebuah kisah yang tidak hanya mengerikan, tetapi juga sangat menyentuh. Seperti apa ceritanya? Mari kita simak langsung saja di cerita yang gue beri judul Kasih Seorang Ibu. Arga adalah seorang perancang grafis yang hidupnya teratur, hampir membosankan. Itu berubah saat dia bertemu Risa. Risa adalah seorang desainer interior dengan senyum yang bisa menerangi hari tergelap sekalipun. Kencan pertama mereka berjalan lancar, dan Arga merasa koneksi yang kuat dan jarang dia rasakan. Setelah kencan kedua, Arga mulai merasa dunianya menjadi lebih cerah, tetapi juga lebih diawasi. Gangguan itu dimulai dalam bentuk yang samar. Mereka sedang berjalan di taman pada kencan ketiga. Arga tertawa mendengar lelucon Risa. Saat matanya beralih sekilas dari Risa, dia melihatnya. Sesosok wanita tua berdiri jauh di bawah naungan pohon. Wajahnya diselimuti bayangan. Tetapi Arga bisa merasakan tatapan yang tajam dan dingin, penuh kebencian yang mendalam, tertuju lurus padanya. Begitu Arga berkedip dan mulai lagi, wanita itu sudah lenyap. "Kau lihat apa, Gak?" tanya Risa. Nggak ada. Hanya ngerasa ada yang ngeliatin aja," jawab Arga, mencoba mengabaikan. Malam itu saat Arga sedang merenung di apartemennya, dia teringat wajah wanita tua itu. Itu adalah kebencian yang murni. Seolah-olah Arga telah mengambil sesuatu yang sangat berharga. Gangguan itu semakin intens. Suatu malam Arga sedang membaca buku di sofa. Tiba-tiba udara di sekitarnya terasa dingin, dan bau apek seperti tanah basah dan kapur barus menyeruak. Dia merasa didorong untuk melihat ke sudut ruangan, tempat lemari bukunya berada. Di sana, di antara celah tumpukan buku, dia melihat sepasang mata yang cekung dan merah mengintip balik. Arga melompat. Jantungnya berdebar kencang. Dia menyalakan lampu kamar mandi dan dapur, menerangi seluruh apartemen. Ketika dia berbalik, sosok itu sudah tidak ada. Puncaknya terjadi seminggu kemudian. Arga sedang tidur nyenyak, mimpi yang damai. Tiba-tiba dia terbangun oleh rasa tercekik. Dalam gelapnya kamar dia merasakan berat badan yang menindihnya dan bau apek yang sudah dikenalnya. Mata Arga terbuka lebar. Di atasnya, wajah keriput dan penuh bintik hitam dengan seringai mengerikan dan gigi-gigi yang hilang menatapnya. Wanita itu, wajah itu nyaris menyentuh wajahnya. Arga menjerit, dan dengan kekuatan adrenalin yang putus asa dia mendorong sosok itu. Dia terjatuh dari ranjang, terengah-engah. Ketika dia berbalik, tempat tidurnya kosong. Keringat dingin membasahi seluruh tubuh Arga. Beberapa hari berikutnya adalah neraka. Arga hampir tidak tidur. Setiap kali dia mencoba terlelap, dia akan melihat kilasan wanita tua itu di ujung koridor, atau mendengar gesekan samar dari suatu tempat di ruangan lain. Suatu sore, Arga sedang menyiapkan kopi. Dia membuka laci dapur tempat dia menyimpan sendok. Begitu laci terbuka, tangan keriput yang gelap dengan kuku panjang dan kekuningan melesat keluar, mencoba mencengkram pergelangan tangannya. Arga berteriak, membanting laci itu hingga kopi panasnya tumpah. Arga mulai tampak seperti hantu. Kantung mata menghitam dan tangannya gemetar. Dia tidak tahan lagi. Saat mereka makan malam di restoran yang tenang, Arga memutuskan untuk terbuka pada Risa. "Risa," katanya, suaranya parau. Aku harus mengatakan sesuatu. Mungkin kau akan mikir aku gila." Dia menceritakan semuanya. Tatapan di taman, mata di lemari buku, bau apek, serangan di tempat tidur, dan tangan di laci.
Dia menceritakannya dengan detail yang meyakinkan. Putus asa. Risa mendengarkan dengan sabar. Matanya tidak menunjukkan keraguan atau ketakutan, tetapi perhatian yang dalam dan sedikit kesedihan. Ketika Arga selesai, Risa menarik napas dalam-dalam. Arga, aku percaya kamu. Arga terkejut. Kamu serius? Risa mengangguk. Ya, aku pikir aku tahu siapa dia. Risa mencondongkan tubuhnya ke depan. Kau tahu orang tuaku bercerai saat aku masih kecil. Ibuku, dia tidak pernah setuju aku berkencan dengan siapapun. Terutama pria yang dianggap merebutku dari dunianya. Maksud kamu? Tanya Arga. Risa tersenyum lembut, tetapi air mata menggenang di matanya. Ibuku meninggal 2 tahun lalu, tapi dia selalu sangat posesif padaku. Aku pikir dia tidak suka kalau ada orang lain yang mencoba merebut aku dari dirinya. Jantung Arga serasa berhenti berdetak. Kamu bilang dia sudah meninggal? Iya, dan aku pikir dia ingin kita bertemu secara resmi. Arga panik. Bertemu? Risa, aku diserang. Aku tidak mau bertemu dengan arwah ibumu. Tolong enggak, aku tahu ini aneh. Tapi dia tidak akan berhenti sampai dia puas. Kita harus menghadapinya bersama. Biarkan aku memperkenalkannya padamu. Dia harus melihat bahwa kamu berniat baik. Malam berikutnya, tepat setelah matahari terbenam, Arga mengikuti Risa ke sebuah pemakaman. Arga merasa dingin. Dan bukan hanya karena suhu malam. Udara terasa tebal dan berat, seolah ada tekanan yang tak terlihat di sekelilingnya. Mereka berjalan pelan di antara batu nisan yang gelap, hanya diterangi oleh cahaya rembulan yang samar dan senter kecil Risa. Arga bisa mencium bau tanah basah dan kapur barus yang sudah sangat dia kenal, yang sekarang bercampur dengan aroma bunga Kamboja. Dia tahu wanita tua itu ada di dekat mereka. Risa berhenti di depan sebuah makam yang bersih dan terawat, ditandai dengan batu nisan marmer sederhana. Di atasnya ada foto kecil, menampilkan seorang wanita dengan wajah tegas namun tersenyum lembut. Arga mengenali kerutan di sekitar mata. Ini adalah wajahnya, versi yang lebih muda dan hidup dari sosok yang telah mengganggunya. Risa berjongkok. Ibu, kata Risa. Suaranya pelan dan penuh emosi. Aku tahu ibu ada di sini. Maaf, baru sekarang aku membawanya. Dia menoleh ke Arga, menariknya lembut agar berdiri di sampingnya. Arga merasa semua bulu kuduknya berdiri. Angin tiba-tiba berembus kencang. Senter Risa tiba-tiba mati, meninggalkan mereka dalam kegelapan yang hampir total. Hanya di bawah cahaya bulan yang redup. Bau apek menusuk hidung Arga. Dia yakin sosok wanita tua itu berdiri tepat di belakang mereka. Bu, ini Arga, kata Risa. Suaranya bergetar tetapi penuh ketulusan. Pria yang sudah aku ceritakan. Pria yang aku sayangi. Dia sangat baik dan dia membuatku bahagia. Aku harap ibu menyukainya. Risa memandang nisan itu. Arga, perkenalkan dirimu. Arga menelan ludah. Jantungnya berdebar kencang. Dia bisa merasakan kebencian yang kuat memancar dari kegelapan di belakangnya. Dia harus memaksa dirinya untuk tidak menoleh. Selamat malam, Bu, kata Arga. Suaranya sedikit parau namun dipaksakan setenang mungkin. Arga menundukkan kepalanya, memberi penghormatan seolah-olah wanita itu berdiri di depannya. Saya Arga. Saya tulus menyukai putri Anda, Risa. Saya sangat menghormatinya dan tidak akan pernah menyakitinya. Niat saya murni. Saya berjanji akan menjaganya dan membuatnya bahagia. Saya berharap ibu merestui hubungan kami.
Arga mengangkat kepalanya, menunggu. Dia menunggu cakar yang menerkam, jeritan kebencian atau setidaknya hembusan angin dingin yang keras. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Hembusan angin mereda, dan bau apek yang menyengat di sekitar mereka perlahan menghilang. Tekanan berat di udara menghilang dan Arga merasa bahunya tiba-tiba lebih ringan. Risa tersenyum, senyum yang lega, dan menyalakan kembali senternya. "Terima kasih, Ga," bisiknya. "Kurasa perkenalannya berhasil." Mereka meninggalkan pemakaman itu, dan Arga merasa seolah-olah dia baru saja meloloskan diri dari neraka. Keesok harinya Arga bangun tanpa mimpi buruk, tanpa bau apek, tanpa mata yang mengintip. Tangannya tidak gemetar saat membuka laci. Wanita yang wajahnya dipenuhi kebencian tidak pernah muncul lagi. Arga akhirnya bisa menikmati hubungannya dengan Risa sepenuhnya. Karena dia tahu dia telah mendapatkan restu, atau setidaknya persetujuan, dari wali Risa yang paling posesif di tempat peristirahatan terakhirnya. Sekian untuk cerita kali ini. Terima kasih sudah mendengarkan. Dan seperti biasa, have a nice nightmare.